Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gua di channel ini ya guys. By the way, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan video kali ini, gua mau membahas sebuah film. Yap, film ini berjudul The Meg 2018. Film ini berkisah tentang hiu prasejarah yang bernama Megalodon. Hiu ini kembali hidup dan menjadi teror buat umat manusia. Dan hewan ini menjadi puncak mata rantai. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan keganasannya. Mungkin kebanyakan dari kalian udah banyak yang udah menontonnya ya. Daripada kelamaan, kita mulai aja ke pembahasannya. Jika kalian suka sama channel ini, kalian tinggal subscribe aja ya. Film ini diawali dengan sebuah kapal selam yang mengalami kerusakan parah dan mengakibatkan seluruh kru kapal itu menjadi luka-luka. Dan seluruh sistem yang ada di kapal itu menjadi error. Lalu datang tim penyelamat yang dipimpin oleh pria yang bernama Jonas Tyler. Ia pun keheranan kenapa kapal selam pengangkut nuklir ini bisa rusak seperti ini. Lalu ia pun bergegas mengevakuasi seluruh kru kapal itu yang masih selamat. Dan ketika ia akan mengangkat korban satu persatu, tiba-tiba terjadi hal yang mengerikan. Terlihat lambung kapal yang penyok tertabrak oleh sesuatu, dan kapal itu pun akan segera meledak. Lalu ia pun naik ke kapal penyelamat. Namun ada beberapa dari tim mereka yang terjebak di lambung kapal dan akan segera meledak. Jika itu terjadi, maka seluruh kru yang ada di kapal penyelamat itu pun akan ikut hancur. Dengan berat hati, Jonas pun memilih menutup pintu palka dan pergi sebelum semuanya terlambat, dan kapal itu pun meledak. Jonas pun menanggung beban yang sangat berat karena ia tidak mampu menyelamatkan semuanya. 5 tahun kemudian, terlihat seorang investor yang menggunakan helikopter pergi ke penelitian bawah air. Ia bernama Jack Morris. Di sana ia bertemu dengan profesor pengembang yang bernama Dr. Minway. Lalu bertemu dengan anaknya yang bernama Suyin dan cucunya yang bernama Meyin. Ia pun masuk ke stasiun tersebut dan melihat keindahannya dalam lautan. Singkat waktu, mereka pun meluncurkan tim eksplorasi yang bertujuan untuk mengeksplorasi palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Mereka yakin kalau di dasar Palung Mariana terdapat dunia baru yang belum pernah terjamah oleh siapapun. Kapal penjelajah itu pun masuk ke dalam air di kedalaman 10.000 meter di bawah permukaan air. Mereka pun sampai di dasar palung tersebut dan mulai menjelajahi dunia baru. Ternyata itu bukan sebuah pasir, melainkan sebuah awan. Ternyata emang benar, di bawah awan tersebut terdapat dunia baru yang sangat luas, dengan ekosistem yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Bisa dibilang makhluk-makhluk di sana adalah makhluk-makhluk prasejarah. Namun ketika mereka sedang asik-asiknya berjelajah, tiba-tiba kapal mereka pun ditabrak oleh sesuatu dan menyebabkan koneksi mereka pun terputus.
Semua orang kaget dengan kejadian itu. Apa sebenarnya yang sudah menyerang mereka? Dan mereka pun langsung melakukan rapat dadakan. Di kedalaman 11.000 meter, sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Lalu Mike menyarankan satu orang yang mampu menyelamatkan mereka. Ya, itu adalah Jonas Tyler. Namun si Dr. Heller pun tidak mau karena kejadian 5 tahun yang lalu yang dianggapnya gila karena meninggalkan beberapa kru kapal demi keselamatannya. Namun tidak ada pilihan lain. Mereka pun menemui Jonas yang sedang pensiun dan sedang minum bir ala-ala Thailand. Dan dia pun sekarang bekerja sebagai montir kapal nelayan. Dan ketika sudah ada di rumah, ia pun melihat temannya yang bernama Mac sudah berada di rumahnya bersama Dr. Minway. Mereka pun menjelaskan keadaan di sana. Meskipun awalnya Jonas menolak, tapi karena mendengar mantan istrinya yang sedang dalam bahaya, akhirnya Jonas pun mau. Kembali ke kapal eksplorasi, mereka pun berusaha menyalakan energi cadangan. Namun ketika menyala, mereka pun kembali diserang oleh makhluk itu. Kelihatannya makhluk itu tertarik dengan cahaya. Si wanita pun harus terjatuh, dan terjatuhnya itu ngarupak obeng, sehingga menyebabkan ia pun terluka. Ia terluka di bagian perut. Belum lagi cadangan oksigennya bocor dan hanya bertahan selama 2 jam. Mendengar situasi itu, Suyin pun berinisiatif untuk menyelamatkan mereka. Ia pun berpamitan dengan anaknya yang imut ini, walaupun dengan resiko yang sangat berbahaya. Suyin pun langsung meluncur ke dalam air. Dan di saat yang bersamaan, Jonas dan yang lainnya pun sudah sampai di stasiun itu. Ia pun langsung bersiap-siap mendengar anak si dokter yang sudah pergi duluan. Ia pun masuk ke dalam kapal penyelamat, dan di sana sudah ada si Meyin. Ia pun berkata, "Tolong selamatkan ibuku ya." Jonas pun mengiyakannya dan berjanji akan menyelamatkannya dengan selamat. Jonas pun masuk ke dalam air, tapi kelihatannya ia ragu karena kejadian 5 tahun yang lalu. Namun ia berhasil melawan itu semua dan turun dengan kecepatan tinggi menuruni Palung Mariana. Meskipun beresiko akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Di sisi lain, Suyin sudah sampai di sisi dasar palung dan masuk melewati awan pembatas di sana. Ia pun menemukan kapal korban. Namun ketika akan menderek kapal tersebut, ia diserang oleh cumi-cumi raksasa. Karena dicengkram sangat erat, kapal itu pun hampir pecah. Namun tiba-tiba cumi itu pun dimakan sesuatu yang lebih besar. Jonas pun menyuruh Suyin untuk pergi ke permukaan karena kapalnya rusak akibat serangan cumi-cumi raksasa tadi. Jonas pun pergi menyelamatkan para korban. Namun pintu palka itu pun rusak. Ia pun membongkarnya dan ia pun bertemu dengan mantan istrinya. Namun masih terlihat harmonis. Satu persatu ia selamatkan. Namun terlihat pergerakan hiu Megalodon itu menghampiri mereka. Dan jika mereka ditabrak ketika palka masih menyambung, dijamin kedua kapal itu akan meledak. 2 orang selamat, namun satu kru Jepang yang merasa tidak sempat, ia pun menitipkan surat untuk istrinya. Sesampainya di permukaan, ia pun kembali merasa bersalah
karena tidak mampu menyelamatkan semua para korban, sama seperti kejadian 5 tahun yang lalu. Si Suyin pun yang panik malah marah-marah ke si Jonas, lalu berkata, "Kau memang seperti itu ya, meninggalkan orang demi keselamatan sendiri." Meski Jonas sudah menjelaskan situasinya seperti apa, ia pun bilang, "Inilah alasan kenapa aku tidak mau turun ke air lagi." Jonas pun pergi, karena ia tidak pernah dihargai atas semua usaha yang ia lakukan. Suyin pun terdiam. Singkat waktu, Suyin pun pergi menemui Jonas karena merasa bersalah. Ia pun meminta maaf dan pergi. Terlihat kalau Suyin itu menyukai si Jonas. Keesokan harinya mereka pun mulai rapat dengan makhluk yang dikira Megalodon itu, dan menjelaskan betapa bahayanya fosil hidup tersebut di zaman sekarang dan tidak mempunyai predator. Megalodonlah yang menjadi puncak mata rantai. Dan ketika mereka sedang berdiskusi, Mei yang sedang main bola-bolaan pun turun ke lantai dasar dan melihat ada ikan gede banget yang ada di depannya. Semua orang kaget dan ngecek lantai bawah. Ternyata Mei pun sudah ketakutan. Lalu ia berkata, "Ada monster yang sedang mengawasi kita." Lalu terlihat seperti ada paus yang ketakutan di dekat mereka. Dan lalu ternyata Megalodon itu pun sudah berada di perairan laut lepas. Semua orang bingung, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata jalannya terbuka ketika mereka keluar masuk di awan pembatas. Dan tidak lama dari itu terdengar suara di perairan laut lepas yang meminta bantuan. Dan diduga itu adalah ulah dari Megalodon. Seketika mereka pun pergi untuk ngecek PKP. Mereka pun pergi menggunakan kapal. Sesampainya di sana, mereka pun melihat puing-puing kapal yang sudah hancur akibat ulah hiu tersebut. Dan benar saja terlihat ada hiu berkeliaran di perairan tersebut. Dan mereka pun berencana untuk menempelkan pelacak di sirip ikan hiu itu agar bisa melacak keberadaannya. Singkat waktu, mereka pun berhasil menancapkan pelacak itu di ikan hiu tersebut. Dan kini mereka pun bersiap-siap untuk membius hiu itu. Dan Suyin pun masuk ke dalam chamber untuk menembaki hiu itu dengan obat bius. Dan setelah di dalam air, ternyata hiu itu pun menabrak chambernya dari bawah hingga menyebabkan penyok. Ia pun tidak punya kesempatan untuk menembaknya hingga ikan itu kabur. Namun hiu itu kembali dan menyerangnya dari samping dan membawanya ke perairan yang lebih dalam. Ia pun berhasil menembakkan obat bius itu, namun belum bereaksi. Jonas pun pergi menolongnya dan teman-temannya yang mencoba mengalihkan perhatian dengan darah dan daging. Suyin pun berhasil diselamatkan meski dalam keadaan pingsan. Dan ketika ia akan naik ke atas kapal, tiba-tiba hiu itu kembali dan menyerangnya. Untung saja kini obat bius itu sudah bereaksi dan hiu itu pun seketika langsung mati dan langsung dibawa ke atas kapal. Mereka pun senang dengan keberhasilan mereka tersebut dan mereka pun bercanda ria di atas kapal. Sampai-sampai yang gendut jatuh ke dalam air dan tertawa terbahak-bahak. Hingga ada hiu Megalodon yang jauh lebih besar daripada hiu tangkapan mereka. Sampai-sampai kapal mereka terbalik dan mereka pun terjatuh ke dalam air.
Singkat waktu, mereka pun berhasil menemukan perahu karet untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun sialnya, Megalodon pun masih mengejar mereka. Hingga datanglah pasukan militer yang dipanggil oleh John Morris. Mereka pun mengusir hiu itu dengan tembakan senapan, dan hiu itu pun kabur. Dan Dr. Minway pun sudah sekarat akibat benturan terbaliknya kapal tadi. Lalu ia pun memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada Sujin, yaitu jagalah dirimu dan juga anakmu. Dr. Minway pun tidak mampu bertahan dan meninggal. Di keesokan harinya, Jonas dan timnya pun menyadari Megalodon itu akan pergi ke pesisir pantai yang dihuni oleh para banyak turis. Dan mereka pun bersepakat untuk membunuh hiu itu sebelum terjadi banyak korban. Mereka pun pergi menggunakan kapal tanker yang ukurannya lebih besar. Di pesisir pantai, ternyata hiu itu sudah sampai di kerumunan banyak orang dan sedang memilih-milih mangsa, hingga penyerangan itu pun dimulai. Hiu itu pun membabi buta menyerang manusia yang sedang asik-asiknya berenang. Namun ketika hiu itu akan memangsa orang-orang yang tersisa, untung saja Jonas dan teman-temannya berhasil mengalihkan perhatian dengan memancingnya menggunakan suara paus. Dan sekarang hiu itu mengarah ke arah mereka. Sesampainya di sana, mereka pun memulai menembaki hiu itu dengan rudal. Namun terlalu dekat dengan kapal tanker. Ia pun berusaha memancing hiu itu agar menjauh dari kapal itu. Lalu aksi itu diketahui oleh wartawan menggunakan helikopter dan meliputnya. Sujin pun memancing hiu itu dengan lampu, dan Jonas pun sama. Dan ketika ia akan menembak rudalnya pun macet. Jonas pun diserang dan digobak-gabik. Lalu acara pun dimeriahkan oleh wartawan yang gagal fokus, sehingga mereka saling bertubrukan. Sujin pun menolong anaknya yang jatuh ke air. Untung saja Mein masih selamat. Namun si Jonas yang akan buy one dengan hiu itu, ia pun membelah perut Megalodon itu menggunakan sirip kapal sampai berdarah-darah. Dan kini ia pun digigit oleh hiu itu dan keluar dari kapalnya dan membawa tombak. Lalu ia pun menyocol mata Megalodon itu dengan tombaknya sampai hiu itu pun mati. Ditambah lagi serangan ikan hiu dari segala penjuru yang tertarik dengan darah Megalodon dan memangsanya dengan cara dikeroyok. Dan fix, sekarang Megalodon itu sudah mati. Singkat waktu, situasi pun sudah terkendali dan mereka nebeng di kapal pengantin yang sedang foto prewedding. Dan si Jonas yang akan dijadian dengan si Sujin karena dicomblangin oleh si Mein. Dan film pun selesai. Gimana? Seru sekali bukan? Namun gua saranin buat nonton secara langsung, karena film kayak gini itu film full action. Dan untuk nasibnya Jack Morris, ia mati dimakan hiu Megalodon di saat ia ingin membunuh hiu Megalodon itu dengan pasukan militernya. Namun ia salah sasaran. Yang ia bunuh adalah paus berukuran besar. Di saat ia akan pergi menggunakan kapal, ia pun terjatuh ke dalam air dan mati dimakan Megalodon. Oke, mungkin segitu aja pembahasan tentang film Megalodon ini ya dari gua. Gua minta maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Jika kalian suka sama channel ini, kalian tinggal subscribe aja ya.
Oke, gua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.